Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan apa saja yang saya sudah pelajari untuk pekan ini di roadmap besar. Yang saya sudah pelajari ada web komponen dan TP checker semuanya. Yang pertama ada web komponen. Apa itu web komponen? Web komponen adalah membuat cara membuat rebel seperti tombol, cards, langsung menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa menggunakan framework seperti React, Vue, dan lain-lainnya. Ini ada 3 poinnya, ada HTML template, custom element, dan shadow DOM. Pertama kita bahas dulu HTML template. HTML template itu adalah mekanisme untuk menyimpan HTML yang tidak akan langsung ditampilkan saat halaman dibuat, tapi dapat dibuat kemudian selama runtime menggunakan JavaScript. Contohnya seperti ini. Nah, maksudnya itu ketika kita sudah buat ini, dia tidak akan langsung muncul di web. Bagaimana cara memunculkannya? Kita harus menggunakan JavaScript memunculkannya seperti ini. Cara membuat variabel template, lalu get element ID yaitu kartu produk, lalu template content seperti ini, membuat variabel template content, template titik content, dan dokumen titik body titik append template content. Nah, dia akan memunculkannya. Dia kan ini mengcopy dan memunculkannya seperti itu. Lalu selanjutnya ada custom element. Custom element adalah untuk membuat tag HTML seperti tag yang lain seperti seperti. Nah, itu cara untuk membuatnya seperti ini. Kita menggunakan extend. Nah, di sini ada class dengan nama Halo Dunia. Lalu diisi extend HTML. Ini untuk membuat tagnya seperti itu, seperti itu. Lalu nanti tagnya akan keluar apa? Nah, di sini kita bisa lihat apa yang akan dikeluarkan oleh tagnya. Is titik HTML. Nah, ini yang dikeluarkan. Lalu ada custom elements titik define. Ini digabungkan dari kelas Halo Dunia dan juga apa nama tagnya, name tagnya Halo Dunia. Halo. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya ada shadow DOM. Dia itu seperti ini. Dia itu tidak bisa dirubah dari dalam maupun dari luar. Seperti ini, misal ada yang H2 dari luar, itu tidak akan bisa diubah. Seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Nah, lalu selanjutnya ada type checkers. Apa itu type checkers? Yaitu mengecek type. Nah, ketika type-nya sama, mengecek type apakah sama dengan yang seharusnya. Nah, pada poinnya 1 ada TypeScript. Nah, TypeScript sama seperti tadi yang saya bilang, saya akan mengecek type apakah type-nya sama dengan yang seharusnya. Ketika kita ubah, contohnya seperti ini. Ini ketika JavaScript ini akan baik-baik saja, tidak akan ada error. Tapi ketika kita ubah menjadi TypeScript, dia akan memperlihatkan error karena ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terusnya yang kita ubah itu ada juga stringnya seperti itu. Kita mencarikan error seperti ini. Dan cara menggunakan TypeScript itu kita menggunakan npm seperti ini, seperti kurang lebih seperti itu. Dan dengan TypeScript ada roadmapnya juga. Ada yang pertama, saya ini baru masuk di sini, baru masuk bagian sininya. Ini baru introduction to TypeScript. Ada TypeScript dan perbedaan JS dan TS. Perbedaannya, JavaScript itu untuk pemula dan TypeScript itu
untuk ya web besar. Lalu TypeScript yang mengecek type, TypeScript tidak mengecek type. Kalau ada installation and configuration, ya konfigurasinya text TypeScript configuration compiler option. Lalu ada juga cara menjalankan TypeScript dan TypeScript around, dan ada TypeScript node. Mungkin seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.